Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4325, 4326, 4327. 4325 Teknik Kultivasi Surgawi. Boom, saat Dev meninju, dunia dipenuhi dengan cahaya keemasan, tampak cahaya keemasan dan cahaya merah bertabrakan. Cahaya merah yang diletuskan Tan Rongkun seketika menjadi redup dan tidak berwarna di bawah tinju cahaya suci Dev, dan akhirnya sepenuhnya ditelan oleh cahaya keemasan. Dev berdiri dari tanah dan segera menuju Tan Rongkun. Aku tidak peduli teknik jahat apa yang kamu gunakan, semuanya hanya sia-sia di hadapanku. Dev berada di udara, cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya lagi. Tapi kali ini, pedang pembunuh naga tidak hanya memancarkan cahaya keemasan, tapi juga terselubung dengan nyala api. Kekuatan spiritual, kekuatan sejati, dan kekuatan naga semuanya disuntikkan ke dalam pedang pembunuh naga oleh Dev. Pedang pembunuh naga itu berdengung, seolah tidak bisa menahan aura haus darahnya. Pedang pembunuh naga ditebaskan di kepalanya, dan energi pedang yang menakutkan berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas menuju Tan Rongkun. Merasakan pedang Dev, mata Tan Rongkun melebar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena kekuatan pedang ini sungguh menakutkan. Jauh lebih kuat daripada saat Dev menghadapi Mu Qing di atas ring. Pelarian roh darah. Meskipun Tan Rongkun berada di alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak berani mengambil pedang Dev dengan paksa saat ini. Terlihat cahaya merah keluar dari dadanya, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang. Ketika Dev menyerang dengan pedangnya, pedang itu langsung memotong ke udara. Kekosongan di depannya retak oleh pedang. Setiap orang yang hadir dapat merasakan kekuatan pedang Dev dan niat membunuh yang luar biasa. Di Chongjing dan yang lainnya bahkan lebih tegang, dan para murid Sekte Tulang Darah semuanya terkejut saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh tidak menganggap berarti sedikitpun kultivator tingkat kedua di alam Mahayana. Dev juga mengalahkan lawannya begitu keras sehingga Tan Rongkun tidak berani melawan. Ini agak keterlaluan, dan itu juga sangat berdampak pada kognisi para murid Sekte Tulang Darah. Dev mengabaikan reaksi semua orang, tetapi berbalik dan melihat sekeliling, mencari jejak Tan Rongkun. Batu roh merah seperti apa yang ditelan orang ini, tapi ternyata bisa membuat orang menghilang seketika. Namun, Dev tahu bahwa Tan Rongkun tidak akan pernah bisa berteleportasi melalui udara. Dia seharusnya menggunakan semacam keterampilan untuk membuat tubuhnya menghilang. Dev mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi aura Tan Rongkun, namun setelah terdeteksi, Dev sedikit terkejut karena seluruh Sekte Tulang Darah dipenuhi aura Tan Rongkun. Seolah-olah Tan Rongkun telah menyatu dengan tulang putih padat dari Sekte Tulang Darah, dan lokasi spesifik Tan Rongkun tidak dapat dideteksi sama sekali. Dev, aku berkata sebelumnya, Sekte Tulang Darah ini adalah wilayahku, dan kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Seluruh Sekte Tulang Darah adalah aku, dan aku juga seluruh Sekte Tulang Darah. Suara Tan Rongkun datang dari segala arah, dan nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Energi pedang kemudian mengalir dengan bebas dan cepat melalui Sekte Tulang Darah. Namun, saat energi pedang menghilang, Tan Rongkun tidak muncul. Hahaha, aku sudah mengatakannya, aku adalah seluruh Sekte Tulang Darah. Jika kamu ingin menyakitiku dengan energi pedang, bagaimana mungkin kamu bisa? Tan Rongkun mencibir. Kali ini, Dev merasa ada sesuatu yang agak rumit. Tan Rongkun ini tidak menggunakan formasi pelindung untuk menyembunyikan dirinya. Jika itu adalah formasi sihir, Dev dapat dengan mudah menemukannya dan kemudian menghancurkannya. Tapi sekarang Tan Rongkun tidak menggunakan formasi sihir, dia juga tidak melarikan diri melalui telepostasi luar angkasa, auranya ada di seluruh Sekte Tulang Darah, namun tidak ada cara mengandalkan aura untuk menemukannya. Orang ini menggunakan pelarian roh darah, yang juga merupakan teknik kultivasi yang ada di alam surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, tampaknya masih banyak teknik kultivasi surgawi yang tertinggal di dunia surga dan manusia ini. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, "Senior, tahukah kamu apa itu pelarian roh darah?" Dev bertanya dengan heran. "Aku tahu tentang itu." Raja Iblis Awan Merah mengangguk, lalu melanjutkan, "Pelarian roh darah ini tidak membuat orang tidak terlihat, tapi mengubah tubuh orang ini menjadi tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan tetesan kecil darah ini ada di mana-mana, jadi kamu bisa merasakan aura orang ini ada di mana-mana. Tapi orang ini belum terlalu menguasai pelarian roh darah. Dia hanya membagi tubuh fisiknya, tapi jiwanya masih utuh.
Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia segera memikirkan caranya. Jadi itulah yang terjadi, ini adalah pertama kalinya Dev menemukan teknik semacam ini. Terlihat cahaya merah tiba-tiba berkedip di dahi Dev, dan kemudian muncul mata tambahan. Segera, seluruh sekte tulang darah berubah menjadi bercak abu-abu di mata Dev. Mata Tianming telah dibuka oleh Dev. Selama mata Tianming dibuka, jiwa Tan Rongkun tidak akan bisa lagi bersembunyi. Pada saat ini, Dev dapat melihat tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di matanya. Jiwa Tan Rongkun sebenarnya bersembunyi di gunung tulang tak jauh dari situ. Dev tidak memikirkan hal ini sama sekali, jadi dia tertipu oleh orang ini. Jika kesadaran spiritual Dev menyebar ke area yang lebih luas dan pencarian lebih hati-hati, bukan tidak mungkin menemukan jiwa orang ini. Saat itu, dia menyadari bahwa aura Tan Rongkun ada di mana-mana di dunia, jadi dia sedikit bingung dan membiarkan orang ini berpura-pura. Saat ini, Tan Rongkun merasa sangat terkejut saat melihat sebuah mata tiba-tiba muncul di dahi Dev. Tapi dia tidak tahu apa itu mata Tianming. Dia hanya merasa seperti sedang diawasi dengan ketat di tempatnya bersembunyi, dan seluruh tubuhnya merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum Tan Rongkun bisa mengetahuinya, energi pedang tiba-tiba menyerang. Boom! Seluruh gunung tulang meledak seketika, dan Tan Rongkun langsung tersingkir oleh energi pedang. Saat Tan Rongkun tersingkir, tetesan darah kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di sekelilingnya. Dan dalam sekejap, itu berubah menjadi Tan Rongkun, dan jiwa Tan Rongkun dengan cepat kembali ke tubuh fisiknya. Tanpa tubuh fisik dan hanya jiwa yang tersisa, kekuatannya akan sangat berkurang, dan Tan Rongkun akan semakin tidak mampu bertarung dengan musuh. Jenis sihir apa yang kamu gunakan untuk mengetahui keberadaanku? Tan Rongkun menatap bajingan itu dan bertanya dengan tidak percaya. Mata yang muncul di dahi Dev memberikan perasaan yang menakjubkan. Dengan tipuan kecilmu, tidak apa-apa untuk menipu orang lain, tapi tidak semudah itu untuk menipuku. Dev mencibir. Tan Rongkun menatapnya, lalu membuka tangannya, dan seluruh sekte tulang darah mulai bergetar. Kemudian tulang yang patah itu mulai mengembun menjadi bola besar di antara telapak tangan Tan Rongkun. Di saat yang sama, dada Tan Rongkun bersinar dengan cahaya merah, lalu dia melemparkan bola di tangannya ke arah dadanya. Sudut mulut Dev terangkat dan dia mengepalkan tangan kanannya. Boom! Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju. Dan tinju emas besar itu mengenai bola besar. Bayangan kepalan tangan dengan cepat membesar di udara, dan akhirnya menjadi sebesar bola besar. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, bola besar itu meledak dan berubah menjadi bubuk dan terbang. Wus! Di langit yang penuh bubuk, tubuh Dev tiba-tiba bergegas menuju Tan Rongkun. Gerakannya sangat cepat, dan dia sudah berada di depan Tan Rongkun hampir dalam sekejap mata. Bang! Tan Rongkun tidak sempat bereaksi dan dipukul keras oleh Dev. Tubuh Tan Rongkun dengan cepat terbang mundur, dan terdapat luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Namun, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Tubuhku bisa berubah menjadi ribuan kabut darah, jadi bagaimanapun kamu menyerang, kamu tidak bisa menyakitiku. Tan Rongkun tertawa. Benarkah? Dev melihat tubuh Tan Rongkun sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kabut darah, dan bisa mengembun kapan saja. Jika ingin Tan Rongkun mati, pertama-tama dia harus mencegah Tan Rongkun berubah menjadi kabut darah. Terlihat bola api tiba-tiba menyala di telapak tangan Dev, tetapi nyala api itu bukan merah atau biru, melainkan putih. Melihat Dev sebenarnya berencana menggunakan api pamungkas untuk menyerangnya, Tan Rongkun tersenyum dan berkata, bahkan dengan api pamungkas, jangan berpikir itu bisa menyakitiku sedikitpun. Dev mengabaikannya, tapi nyala api di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Namun yang aneh adalah nyala api Dev semakin membesar, namun suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Dunia sepertinya membeku, dan bahkan kepingan salju yang berjatuhan pun membeku di udara, tidak bergerak. Jadi setiap orang merasakan hawa dingin dan harus menggunakan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk menahan hawa dingin yang parah. Apa yang terjadi? Aura ini sebenarnya lebih dingin dari roh jahat. Di Chongjing bertanya dengan sangat bingung. Tan Rongkun tidak mengerti dari mana datangnya udara dingin ini. Api di telapak tangan Dev jelas menyala-nyala. Alih-alih merasakan sedikit panas, dia malah merasakan aura yang lebih dingin dari roh jahat. Sebelum Tan Rongkun sempat bereaksi, api di tangan Dev sudah padam. Karena kamu bilang kamu tidak takut api, ayo kita coba. Kuharap kamu tidak takut. Dev mengejek Tan Rongkun. Ini hanya api pamungkas, bagaimana aku bisa takut? Tan Rongkun mendengus dingin, cahaya merah di tubuhnya menyala, dan auranya terus melonjak. Dev sengaja membuat kesal orang ini. Selama Tan Rongkun berani menyentuh api es terdingin, dia pasti akan membeku. Saat itu Dev akan dapat dengan mudah membunuh Tan Rongkun. Tidak mungkin tubuh yang membeku itu pecah menjadi ribuan kabut darah. Tan Rongkun memang tertipu, dia mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya, dan kemudian tiba-tiba mengayunkannya ke arah api es terdingin milik Dev. Dia berencana menghentikan api pamungkas ini dengan satu telapak tangan.
Namun saat api es terdingin semakin mendekati Tan Rongkun selalu merasa ada yang tidak beres. Karena hawa dingin semakin tebal, tanah di bawah kakinya sudah tertutup es, dan kakinya membeku bersama tanah. Tapi saat ini, Tan Rongkun sedang mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa memblokir api es terdingin di depannya. Boom! Energi spiritual yang ditembakkan oleh telapak tangan Tan Rongkun langsung bertabrakan dengan api es terdingin. Pada saat terjadi kontak, energi spiritual Tan Rongkun langsung mengembun menjadi es. Terlihat jelas bahwa itu membentuk kabut es di udara. Dan aura dingin ini mengikuti energi spiritual Tan Rongkun dan langsung masuk ke tubuhnya. Tan Rongkun gemetar, lalu telapak tangannya mulai membeku. Tanganku, tanganku. Tan Rongkun melihat telapak tangannya dengan heran. Tak lama kemudian, embun beku menyebar dari telapak tangan ke tubuh, ke kaki. Dan akhirnya ke kepala. Tan Rongkun membeku di dalam es sampai akhir, matanya masih terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di tengah tatapan mata semua orang yang luar biasa, Dev perlahan berjalan ke arah Tan Rongkun, lalu memberinya dorongan lembut. Boom! Tubuh beku Tan Rongkun jatuh, lalu hancur berkeping-keping. Dan saat tubuhnya hancur, bayangan hitam keluar dengan cepat. Ini adalah jiwa Tan Rongkun. Ketika tubuh fisiknya hancur total, jiwa Tan Rongkun berencana untuk melarikan diri. Melihat jiwa Tan Rongkun yang hendak melarikan diri, Dev melambaikan tangannya lagi, dan kali ini adalah bola api merah. Nyala api yang ganas langsung menelan jiwa Tan Rongkun. Tan Rongkun berteriak, dan tak lama kemudian suaranya menghilang. Di Chongjing dan yang lainnya dari Sekte Tulang Darah menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Orang-orang ini tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev akan membunuh Tan Rongkun, seorang kultivator tingkat 2 di alam Mahayana secepat itu. Ayo lari, cepat kembali ke aula utama. Di Chongjing bereaksi, lalu melambai dengan seluruh kekuatannya, menimbulkan hembusan angin. Kemudian dia membawa murid Sekte Tulang Darah yang tersisa dan melarikan diri menuju aula Sekte Tulang Darah dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Bersambung.